semuanya, kami dari kelompok 6 mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sanata Dharma akan mempresentasikan model pembelajaran terpadu Tridit dan memberikan contoh digitalisasi dari model pembelajaran terpadu Tridit. Kami beranggotakan Ajeng Wuri Puspita Lucia dengan NIM 181134079, Teresia Nadia Dita dengan NIM 181134134, Sebastianus Yan Dewana Kawindra dengan NIM 181134151, Bernadetta Tri Anjarwati dengan NIM 181134186, dan yang terakhir Ica Puri Wulandari dengan NIM 181134193. Selamat menyaksikan. Model pembelajaran terpadu Tridit. Apa itu model Tridit? Model Tridit ini berfokus pada metakurikulum yang menggantikan atau memotong inti dari konten materi pelajaran. Seperti apa bentuk model Tridit? Model Tridit diibaratkan sebagai kaca pembesar, yang berarti kecakapan hidup yang memperbesar semua konten melalui pendekatan kurikulum. Seperti apa kedengarannya? Sebagai standar, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, pengorganisasian grafis, atau beberapa kecerdasan dimasukkan ke dalam konten. Guru mengajukan pertanyaan yang sesuai, seperti, bagaimana menurut Anda? Keterampilan berpikir apa yang menurut Anda paling membantu? Seberapa baik kelompok Anda bekerja hari ini? Apakah Anda telah menggunakan kecerdasan musik Anda hari ini? Kelebihan model pembelajaran terpadu Tridit. Yang pertama, kesadaran dan pengendalian keterampilan dan strategi berpikir dan belajar yang melampaui isi materi pelajaran. Yang kedua, konten tetap murni untuk setiap disiplin ilmu. Yang ketiga, guru menekankan pada perilaku metakognitif agar siswa belajar tentang bagaimana mereka belajar. Yang keempat, setiap disiplin ilmu ditingkatkan dengan menunjang kecakapan hidup. Kekurangan model pembelajaran terpadu Tridit. Yang pertama, perlunya menambahkan kurikulum lain seperti kurikulum pemikiran atau keterampilan sosial. Yang kedua, koneksi konten di seluruh area subjek tidak dibahas secara eksplisit. Yang ketiga, hubungan antara dan di antara materi konten subjek tidak perlu ditekankan. Yang keempat, guru membutuhkan pemahaman tentang keterampilan dan strategi tersebut. Kapan model ini bermanfaat? Model ini berguna dalam mengintegrasikan kurikulum ketika metakurikulum pemikiran dan keterampilan sosial menjadi fokus daerah dan layak digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi materi pelajaran secara intens. Bagaimana mengintegrasikan model ini? Guru bekerja sebagai tim lintas disiplin ilmu. Para guru bertemu untuk menghasilkan daftar kecakapan hidup yang diharapkan. Setelah kecakapan hidup digambarkan, guru memilih satu kecakapan untuk difokuskan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian, mereka membangun keterampilan tersebut ke dalam pelajaran mereka dan mencari momen yang tepat untuk memasukkan keterampilan tersebut ke dalam bidang mata pelajaran yang berbeda. Para guru bertemu secara berkala untuk membahas dampak Tridit di kelas yang berbeda. Selain itu, guru dapat mencoba memasukkan beberapa UTAS sekaligus, misalnya, berpikir dengan membandingkan dan membedakan, mengkomunikasikan dengan berdebat, dan menulis dengan persuasif. Langkah-langkah model pembelajaran terpadu Tridit. Yang pertama, menetapkan keterampilan yang diuntaikan dalam pembelajaran keterampilan. Yang kedua, memilih mata pelajaran yang cocok untuk dipadukan dengan model ini. Yang ketiga, mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat diuntaikan. Yang keempat, merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu. Dan yang kelima, menetapkan keterampilan berpikir yang akan diuntaikan.
Contoh penerapan model pembelajaran terpadu Tridit dari kelas 1. Keterampilan yang diharapkan yaitu verbal linguistik, memprediksi, dan pengurutan. Materi SBDP dengan unit tari yaitu mengenal gerak anggota tubuh melalui tari. Materi penjas orkes dengan unit gerak dasar yaitu mempraktikkan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor sesuai irama dalam aktivitas gerak berirama. Materi bahasa Indonesia dengan unit kosakata yaitu menentukan kosakata tentang anggota tubuh, panca indera, dan perawatannya melalui teks pendek dan eksplorasi lingkungan. Materi matematika dengan unit pola bilangan yaitu memprediksi dan membuat pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda, gambar, dan gerakan. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Cukup. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Semuanya berangkat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Nah, apakah anak-anak sudah pernah mendengarkan lagu Menanam Jagung? Ya, pastinya anak-anak sudah pernah mendengarkannya ya. Nah, baik kita nyanyikan lagu Menanam Jagung secara bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil pangkulmu, ambil cangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Hari ini kita akan belajar tentang gerak tari, lalu gerakan lokomotor, dan gerakan non-lokomotor. Nah, setelah ini anak-anak akan diberikan video tari dan mengerjakan LKPD yang diberikan. Nah, anak-anak, sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Nah, gerak lokomotor sendiri adalah gerakan yang berpindah tempat. Contohnya berlari, berguling, dan melompat. Sedangkan gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat, seperti jalan di tempat atau hanya memutar. Nah, sekarang anak-anak silakan membentuk kelompok yang berisi 3-4 orang. Lalu, Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan di dalam kelompok. Dalam LKPD 1, kalian diminta untuk menyebutkan gerakan tari yang termasuk lokomotor dan non-lokomotor. Lalu, kalian diminta untuk membuat slogan. LKPD 2 berisi tentang pola bilangan. Setelah selesai mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2, kalian diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya, marilah kita membahas bersama-sama. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Silakan salah satu untuk menyampaikan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ya benar, kita sudah mempelajari tentang macam-macam gerakan tari, gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor, membuat slogan, dan pola bilangan. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.
Sekian video model pembelajaran terpadu Tridit yang kami bagikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. All my girls and